Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu kepada Bapak Wijanarko STMT, Bapak Pangi STMT, dan Bapak Dr. Anang Wahyu Sejati STMT. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Gusman dengan NIM 40030650043, Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempraktekkan analisis lokasi yang optimal untuk didirikannya industri manufaktur dengan bantuan sistem informasi geografis dengan aplikasi atau software ArcGIS yang dikeluarkan oleh perusahaan Esri. Namun sebelum kita masuk ke aplikasi ArcGIS-nya, sebelumnya saya sudah membuat kerangka kerja untuk melakukan analisisnya yang berisikan variabel dan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan proses analisisnya nanti. Berikut adalah variabel yang kita pakai untuk melakukan analisis nanti dan serta bahan. Ada 10 variabel dan 12 bahan yang akan kita pakai dalam analisis nanti, yaitu pada kawasan Kabupaten Semarang bagian selatan. Yang mana variabel-variabel berikut memiliki skor masing-masing sesuai klasifikasinya dan memiliki bobotnya atau prioritas masing-masing sesuai dengan kebutuhan analisisnya. Yang pertama itu ada RT/RW Kabupaten Semarang, ada kemiringan lereng, ada kerawanan bencana, yang mana kerawanan bencana kita ambil 3 kerawanan, yaitu kerawanan bencana longsor, banjir, dan kekeringan. Selanjutnya ada ketersediaan listrik, ketersediaan air, sumber daya manusia, keterjangkauan dengan pemukiman, keterjangkauan dengan jalan, kemampuan pembuangan limbah, serta harga lahan. Yang mana variabel-variabel berikut memiliki bobotnya masing-masing sesuai prioritas. Baik, selanjutnya langsung saja kita pindah ke aplikasi ArcGIS-nya untuk melakukan analisis. Oke. Pertama, buka dulu aplikasi ArcGIS-nya dan kita input terlebih dahulu bahan yang akan digunakan. Ada 12 bahan atau 12 SHP. Baik, di sini saya memberi kode angka-angka seperti ini untuk memudahkan dalam input dalam overlay-nya nanti. Angka pertama itu menentukan prioritasnya, angka kedua yaitu untuk bobotnya atau persentasenya dalam pengolahannya nanti. Nah, baik, di sini sebelum kita melakukan pengolahan, saya sebelumnya sudah memberi skor pada setiap variabelnya itu sesuai pedoman ataupun kebijakan yang sudah berlaku seperti itu. Misal pada RT/RW Kabupaten Semarang, saya memberi skor rentang angka 1 sampai 3 seperti itu. 1 adalah kurang sesuai, skor 2 sesuai, dan skor 3 itu sangat sesuai. Yang mana di sini terdapat skor 1 itu kawasan tanaman tahunan, kawasan lahan basah, kawasan hutan produksi, permukiman perkotaan, dan kawasan rawan longsor, yang mana itu kurang sesuai untuk didirikannya industri manufaktur. Untuk skor 2 yaitu ada kawasan lahan kering dan permukiman pedesaan. Untuk skor 3 yaitu sangat sesuai, tentunya adalah kawasan yang sudah direncanakan untuk kawasan industri. Kita lihat pada contoh berikutnya, yaitu atau variabel berikutnya juga memiliki skornya masing-masing sesuai dengan kemiringan lerengnya. Yang pertama ada skor 1, yaitu kelerengan dengan klasifikasi curam dan sangat curam, yang tentunya di situ kurang sesuai untuk didirikannya industri manufaktur. Yang kedua ada skor 2 atau sesuai, yaitu agak curam, dan skor yang paling cocok yaitu yang skor 3, memiliki kemiringan lereng, datar ataupun landai. Seperti itu.
Mungkin bisa kita ambil satu contoh lagi untuk scoringnya di harga lahan. Nah, untuk harga lahan tidak terlalu susah untuk mengklasifikasikannya. Jika harga lahannya semakin mahal, berarti itu skornya kecil karena kurang sesuai. Jika harga lahannya semakin murah, maka skornya akan tinggi. Namun kita balik lagi kepada bobotnya, itu menyesuaikan bobotnya masing-masing, apakah itu akan sangat berpengaruh pada analisisnya nanti ataupun tidak, seperti itu. Baik, setelah semua variabel atau bahan kita beri skor atau scoring sesuai klasifikasinya masing-masing, langkah selanjutnya untuk melakukan overlay atau weighted overlay, semua bahan harus kita convert menjadi raster semuanya agar bisa dimasukkan nanti bobot-bobotnya masing-masing, seperti itu. Sebelumnya saya akan membuat grup sesuai bahan SHP. Baik, untuk mengkonversikan SHP menjadi raster itu terdapat di R-Toolbox. Kita menggunakan tools conversion tools to raster dan polygon to raster, atau jika tidak ingin mencari secara manual, kita bisa menggunakan fitur searchingnya, yaitu polygon to raster. Baik, nah di sini kita menginput atau mengkonvert satu-satu SHP-nya, tidak bisa langsung semuanya jadi seperti itu. Mungkin kita mulai dari paling bawah dulu, yaitu harga lahan, input feature-nya. Untuk value field-nya kita klik score, karena score ini yang nanti akan di overlay di saat proses analisis weighted overlay-nya. Untuk output raster dataset-nya itu direktori penyimpanan kita. Mungkin kita bisa bikin folder baru, raster, dan samakan namanya 10_5 lahan. Nah, hal penting yang harus diperhatikan di sini yaitu memberi tanda atau unitifnya agar software mempermudah kerja software dalam mengkonvert SHP menjadi rasternya. Untuk SHP adalah .shp, kalau untuk raster adalah .tif, seperti itu. Untuk priority field-nya bisa optional atau bisa kita ganti juga ke score. Nah, jika sudah kita OK dan proses sedang berjalan dalam mengkonvert dari SHP menjadi raster. Nah, muncul seperti ini dan kita lakukan pada 11 SHP lainnya, seperti itu. Mungkin untuk 11 SHP lainnya saya percepat. Nah, jika sudah dikonvert menjadi raster semuanya, kita bisa melakukan tahap selanjutnya untuk mengoverlaykan semua raster yang sudah kita convert tadi dari SHP. Sebelumnya, kita coba lihat terlebih dahulu atribut table yang sudah convert dari SHP menjadi raster. Nah, isinya hanya tinggal value. Value tadi kita isi dengan skor dari SHP-nya. Jadi setiap rasternya akan memiliki satu value saja, yaitu berisikan skor yang sudah kita olah di SHP terlebih dahulu, seperti itu. Terus selanjutnya langsung kita overlay dengan namanya weighted overlay. Nah, kita klik dan di sini proses kita menginput semua raster
satu persatu dengan memasukkan bobotnya masing-masing sesuai dengan kerangka kerja yang sudah kita susun sebelumnya, sesuai dengan bobot, sesuai dengan presentasenya masing-masing, seperti itu. Pertama kita input satu-satu. Untuk input field-nya sudah otomatis value karena hanya cuma satu yang ada di dalam atributnya, seperti itu. Untuk skornya di sini saya sudah beri tanda 20%. Oke. Nah, kenapa muncul tanda error weighted overload table di sini? Karena kita proses inputnya belum selesai dan makanya karena jumlahnya belum 100%, makanya muncul error. Jika sudah semua nanti pasti errornya akan hilang, seperti itu. Jadi selanjutnya kita input untuk 12 bahannya dan memasukkan bobotnya masing-masing sesuai di kerangka kerja tadi. Baik, kita sudah selesai menginput 12 bahannya dari 10 variabel tersebut. Nah, dan sekarang jumlahnya sum of influence-nya sudah 100 atau 100%, dan error yang muncul di awal tadi sudah hilang karena sudah 100%. Untuk evaluation scale-nya kita pakai 1, 2, 3 by 1, dan di sini juga 1, 2, 3 by 1. Nah, untuk field dan scale value-nya diusahakan sama agar tidak terjadi error nantinya. Seperti itu. Untuk misal di field value-nya 1, berarti di scale value-nya juga harus 1. Begitupun selanjutnya. Baik, jika sudah, selanjutnya kita mulai proses weighted overlay-nya. Untuk directory penyimpanannya atau output rasternya kita default-kan saja untuk mempermudah kinerja softwarenya. Selanjutnya oke. Baik, setelah selesai prosesnya dalam weighted overlay, muncul hasil overlay-nya seperti ini. Nah, apa tanda dari warna-warna ini? Mungkin kita bisa ubah warnanya yang lebih jelas, seperti itu. Kita bisa properties, di simbologi. Nah, untuk skor 1 itu berarti sesuai dengan skor-skor variabel yang sudah kita olah tadi, berarti itu kurang sesuai. Nah, untuk skor 2 berarti itu sesuai, dan skor 3 itu sangat sesuai. Mungkin kita bisa ganti warna yang sesuai dengan warna kuning. Ini warna merah. Nah, jadi untuk warna merah kurang sesuai, warna kuning sesuai, dan warna hijau sangat sesuai. Mungkin kita bisa tambahkan label di sini. Kurang sesuai, dan sangat sesuai. Oke. Nah, di sini sudah terlihat lokasi mana saja yang sesuai untuk dibangun industri manufaktur, mana yang sesuai dan mana yang sangat sesuai. Dan hasil overlay yang kita lakukan barusan menghasilkan itu lokasi yang sesuai sangat dominan, seperti itu, dan yang sangat sesuai lumayan banyak, dan yang kurang sesuai itu hanya sedikit, hanya di beberapa daerah. Mungkin kita bisa analisis terlebih dahulu di daerah yang dominan kurang sesuainya. Kita bisa beri tanda mungkin dengan polygon, menandai mana yang kurang sesuai. Kita hilangkan. Oke, lalu kita ada yang ini untuk membuktikan analisisnya, seperti itu. Oke, di sini sudah saya lingkari daerah yang dominan kurang sesuai untuk dibangun industri manufaktur di wilayah Semarang bagian selatan ini.
Eh, Kenapa di sini dominan kurang sesuai? Mari kita coba lihat dari bahan yang kita pakai. Mungkin bisa mulai dari yang paling besar bobotnya atau yang paling prioritas pertama seperti itu dalam analisis ini. Mungkin kita bisa matikan hasil overlay-nya dulu. Nah, di sini untuk RT/RW Kabupaten Semarang, di sini terdapat skor 2 di wilayah dominan. Nah, sedangkan skor yang sangat sesuai itu berada di bawah, yang warna hijau ada 3 wilayah atau 3 poligon. Nah, untuk di sini pertimbangannya sesuai dan masih mempertimbangkan variabel-variabel lainnya seperti itu. Kita coba hidupkan yang kemiringan lereng. Nah, di sini terdapat kemiringan lereng yang curam dan sangat curam dengan skor 1 yaitu warna merah. Nah, yang mana dengan kemiringan lereng sangat curam dan curam serta dengan kemiringan lereng itu bobotnya lumayan besar yaitu 15%, itu mempengaruhi hasil overlay-nya yang hasilnya yaitu dominan kurang sesuai di wilayah ini, seperti hasil akhirnya tadi yang dominan kurang sesuai atau warna merah. Nah, untuk melihat kenapa di sini bisa dominan kurang sesuai bisa dilihat dari variabel lain. Saya ambil contoh dari keterjangkauan listrik misalnya dengan bobot 9%, prioritas nomor 4 seperti itu. Kita matikan terlebih dahulu hasil overlay-nya. Ternyata di bahan keterjangkauan listrik di sini belum adanya jaringan listrik atau sesuai SHP-nya tadi belum mewadahi atau memfasilitasi di wilayah sini untuk tersedianya listrik yang mumpuni untuk dibangunnya sebuah industri manufaktur. Nah, di wilayah lingkaran ini atau yang hasil akhirnya kurang sesuai di keterjangkauan listrik masih skornya 1, maka ini yang mempengaruhi hasil akhirnya tadi dominan kurang sesuai seperti itu. Nah, kita ambil contoh satu lagi di bahan atau variabel harga lahan. Nah, di sini dominan harga lahannya murah atau skornya paling tinggi atau sangat sesuai untuk dibangun industri manufaktur. Namun, kenapa di hasil akhirnya dominan di sini kurang sesuai? Karena harga lahan bobotnya tidak terlalu besar karena hanya 5% dan bobot dan variabel-variabel lain itu lebih tinggi persentasenya dan lebih mempengaruhi daripada mempertimbangkan harga lahan. Dengan harga lahan hanya memiliki persentase 5% seperti itu. Dan prioritas terakhir bagi pertimbangan mungkin perusahaan yang akan membangun industri manufaktur tersebut. Nah, kita coba hapus di sini. Jika kita memastikan hasil akhirnya terlebih dahulu dan kita hidupkan pola ruangnya, nah di sini kan skor sangat sesuai tadi open attribute di atribut tabelnya itu yang skor 3 itu kawasan industri, yang mana itu sangat sesuai dengan analisis tugas kita pada kali ini. Nah, kita hidupkan hasil akhirnya. Nah, tentunya di sini sangat sesuai di hasil akhirnya dengan pola ruang atau RT/RW Kabupaten Semarang ini, yang mana ini memang ditetapkan untuk kawasan industri di sini juga dan di sini juga seperti itu. Nah, sudah direncanakan di situ hanya untuk kawasan industri, yang mana di hasil akhir akan menghasilkan di situ memang untuk kawasan industri atau sangat sesuai dibangun industri manufaktur seperti itu. Nah, bagaimana jika kita tetap ingin membangun industri manufaktur di daerah yang dominan kurang sesuai analisis atau proses overlay-nya tadi menghasilkan di sini kurang sesuai, di sini kurang sesuai. Nah, kita bisa ambil contoh di keterjangkauan listrik tadi. Misal kita tandai lagi. Nah,
Jika kita tetap ingin membangun sebuah industri manufaktur, apa yang harus kita lakukan agar lokasi tersebut setidaknya naik ke tingkat sesuai ataupun sangat sesuai jika bisa. Nah, kita ambil contoh dari keterjangkauan listrik, dari bahan atau variabel keterjangkauan listrik. Nah, di wilayah ini kan masih merah atau skornya 1 atau paling rendah seperti itu, yang menyebabkan hasil akhirnya kurang sesuai. Namun keterjangkauan listrik ini hanya salah satu variabel yang mempengaruhi. Masih banyak variabel yang lainnya. Untuk kali ini kita ambil contoh dengan keterjangkauan listrik. Bagaimana skor atau tingkatan hasil akhirnya meningkat menjadi sesuai. Mungkin di sini di keterjangkauan listrik kita bisa membangun atau menyediakan fasilitas listrik atau jaringan listrik agar di sini skornya meningkat menjadi 2 ataupun 3. Nah, jika sudah tersedia aliran listrik di sini atau jaringan listrik ataupun pengembang listrik yang biasanya industri-industri memerlukan tenaga yang besar untuk kelistrikan seperti itu. Jika kita ingin tetap membangun, salah satu jalan mempertimbangkan keterjangkauan listrik yaitu membangun jaringan, membangun ketersediaan listrik ataupun membangun pengembangan listrik seperti itu di daerah yang sudah dilingkari sesuai hasil akhir yang kurang sesuai tadi, seperti itu. Namun itu tidak bisa menjadi jalan satu-satunya karena kita mempertimbangkan 10 variabel untuk melakukan analisis lokasi yang optimal untuk dibangunnya industri manufaktur ini, seperti itu. Kurang lebih untuk variabel-variabel lainnya juga sama. Namun untuk pola ruang, jika pola ruangnya terdapat kawasan hutan lindung, itu memang tidak boleh dibangun industri di sana atau dibangun lahan terbangun seperti itu. Karena kawasan lindung memang dilindungi untuk kawasan hijau seperti itu dan memang tidak boleh atau skornya 0 jika dibangun jika diadakan lahan terbangun seperti itu. Kita kembali ke hasil akhir. Nah, seperti ini hasil analisis lokasi yang optimal untuk industri manufaktur, yaitu yang warna hijau sangat sesuai, yang warna kuning sesuai, dan warna merah kurang sesuai. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa luasan yang kurang sesuai, berapa yang sesuai, dan berapa yang sangat sesuai untuk setiap hektarnya seperti itu, kita bisa convert hasil rasternya ini, hasil akhirnya ini menjadi SAP terlebih dahulu. Jika dalam raster kita tidak bisa menghitung luasannya seperti itu, kita bisa search lagi yaitu raster to polygon. Masukkan wordtick atau hasil akhirnya, value-nya default saja dan direktori penyimpanannya default saja, langsung oke. Nah, muncul hasil seperti ini. Kita simbologi terlebih dahulu untuk biar penampakan atau visualnya sama dengan hasil raster. Simbologi, kategoris, grid code, yang mana grid code itu skornya sesuai value seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita open attribute table dan di sini masih banyak ya skornya yang perlu kita merge terlebih dahulu agar kita bisa menjumlahkan luasan-luasannya sesuai skor nantinya seperti itu. Yang pertama kita start editing terlebih dahulu. Oke, setelah itu bagaimana kita mengetahui luasan setiap skornya? Kita stop editing terlebih dahulu. Yes. Nah, setelah itu kita bikin field baru atau add field dengan nama mungkin luas underscore hektar mungkin dengan type
double karena berupa angka-angka seperti itu. Selanjutnya kita klik kanan sini dan calculate geometry untuk mencari luasannya untuk propertinya area. Nah, perlu diketahui untuk mencari luasan lahan ini atau luasan poligon itu koordinat sistemnya harus dalam koordinat UTM atau sistem WGS 1984 UTM dan sesuai zonanya masing-masing. Jika Kabupaten Semarang itu berada di zona 49S. Untuk unitnya bebas dan mungkin kita kasih contoh hektar ya. Nah, langsung di OK. Nah, muncullah hasilnya. Untuk skor 1 yang kurang sesuai itu menghasilkan 207 hektar. 207 sekian hektar seperti itu. Untuk skor 2 atau sesuai memiliki luas 25.471 sekian hektar. Dan untuk skor 3 atau sangat sesuai itu memiliki luasan 3.451 sekian hektar seperti itu. Jika kita ingin menjelaskan itu kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai, kita bisa add field lagi dan mungkin memberi namanya klasifikasi atau kesesuaian. Klasifikasi dengan type text. Kita isi, start editing. Untuk skor 1 itu kurang sesuai, skor 2 sesuai, dan skor 3 sangat sesuai. Start editing, save yes. Nah, begitulah hasil analisis dari saya untuk menentukan lokasi yang optimal untuk didirikannya sebuah industri manufaktur dengan 10 variabel yang sudah dibentuk atau ditentukan pada kerangka kerja dengan proses weighted overlay. Baik, setelah melalui proses layouting, setelah diinput batas administrasi kecamatannya, ternyata analisis lokasi yang kurang sesuai untuk dibangunnya industri manufaktur itu dominan pada Kecamatan Bancak dan juga terdapat pada Kecamatan Suruh dan sedikit di Kecamatan Susuan dan Kaliwungu seperti itu. Nah, jadi setelah layouting ini kita dapat menganalisis lokasi yang kurang sesuai, sesuai dan sangat sesuai berdasarkan batas administrasi di kecamatannya masing-masing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri praktek tugas analisis lokasi industri manufaktur ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya harapkan koreksi, masukan, dan saran dari dosen pengampu untuk memperbaiki atau untuk hasil kedepannya yang lebih baik seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.